Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar yaitu tentang Istio Traffic Management. Nah, tapi mungkin sebelum itu kita kenalan terlebih dahulu ya. Jadi kenalkan teman-teman, nama saya Radian. Saya rakyat biasa yang kebetulan setiap hari bekerja sebagai Cloud dan DevOps Engineer. Nah, nantinya jika teman-teman ingin menghubungi saya ada beberapa cara, salah satunya yaitu melalui Telegram. Karena saya pribadi juga cukup aktif di Telegram. Nah, sebelum mulai, pastikan teman-teman perhatikan beberapa hal yang saya sampaikan di slide ini gitu ya, agar teman-teman mengikuti materi ini jauh lebih baik. Yang pertama, pastikan teman-teman jelas ya, paham tentang Kubernetes dan paham tentang materi Istio dasar sebenarnya. Karena materi ini adalah materi lanjutan dari materi Istio dasar dan Kubernetes. Yang kedua, pastikan teman-teman sudah menyiapkan Kubernetes cluster, dan ini terserah ya, teman-teman bisa pakai Kubernetes di lokal maupun di cloud. Nah, dalam praktek ini nanti saya akan pakai di lokal dan di cloud gitu ya, karena memang ada beberapa bagian materi yang itu tuh lebih enak ketika kita prakteknya di cloud, teman-teman. Dan yang terakhir adalah pastikan teman-teman clone repository yang sudah saya sediakan gitu ya, karena nanti file-file yang akan saya demokan di praktek kali ini akan saya upload di repository ini gitu ya. Jadi biar teman-teman lebih gampang gitu ya. Nah, kalau teman-teman udah siapkan semuanya, mari kita masuk ke dalam materinya. Nah, materi di awal kita akan coba bahas terlebih dahulu teman-teman tentang Istio Traffic Management sebelum kita benar-benar masuk ke materinya gitu ya. Nah, pada materi kali ini kita tuh akan membahas beberapa fitur menarik gitu ya yang ada di Istio terkait dengan traffic management. Nah, yang dimana beberapa di antaranya itu sebenarnya sudah kita bahas ketika kita belajar materi Istio dasar, teman-teman. Nah, apa aja sih yang udah kita bahas di materi Istio dasar gitu ya. Jadi, contohnya ya, kita sudah belajar yang namanya adalah request routing gitu ya. Kita sudah bahas ini di Canary Deployment sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, dan teman-teman nggak sadar kalau itu adalah bagian dari request routing sebenarnya. Yang kedua adalah traffic shifting gitu ya. Ini kita juga udah bahas juga di Canary Deployment. Dan yang terakhir adalah TCP traffic shifting. Jadi sebenarnya TCP traffic shifting ini belum kita bahas, cuman yang sudah kita bahas itu adalah HTTP traffic shifting, teman-teman. Jadi ini sebenarnya sama, mirip, cuman bedanya TCP sama HTTP gitu ya. Jadi kita nggak akan bahas ini lagi gitu ya, karena sudah kita bahas di materi dasar sebenarnya secara tidak langsung gitu ya. Nah, apa yang nantinya akan kita bahas gitu ya di dalam materi ini, itu tuh kita nggak mengcover semua fitur yang ada di Istio, teman-teman. Karena fitur-fitur yang ada di Istio ini emang banyak banget gitu ya. Makanya kita bahas beberapa fitur yang menarik, yang mungkin nanti teman-teman akan temukan di use case-nya teman-teman gitu ya. Nah, idenya adalah kita tuh nanti dapat teman-teman tuh mendapatkan gambaran ya, bagaimana sih teman-teman melakukan manajemen traffic di Istio gitu ya, dengan mengimplementasikan fitur-fiturnya si Istio gitu. Nah, kita akan langsung aja teman-teman masuk ke materinya. Fitur pertama yang akan kita bahas tentang traffic management adalah kita akan coba bahas yang namanya fault injection. Nah, fault injection ini tuh merupakan metode testing ya untuk mensimulasikan sebuah kesalahan atau error di dalam service mesh-nya, teman-teman. Jadi di aplikasinya tuh kayak ngeretunkan sebuah error gitu ya. Pertanyaannya, kenapa sih kita perlu membuat atau mensimulasikan sebuah error di aplikasi kita? Nah, ketika teman-teman membuat sebuah sistem atau aplikasi yang cukup besar di dalam service mesh gitu ya, mungkin teman-teman punya puluhan atau ratusan service mesh, mungkin expected-nya teman-teman ya jalan baik-baik aja. Tapi ketika ada suatu problem, nah itu yang teman-teman belum tahu gitu ya. Nah, salah satu manfaatnya saat teman-teman menggunakan fault injection ini, itu ya, teman-teman tuh dapat mengukur seberapa tahan sih aplikasinya teman-teman ketika sebuah kesalahan itu terjadi. Nah, untuk memastikan apakah aplikasinya teman-teman tuh tetap berjalan gitu ya, ketika di kondisi-kondisi kritikal gitu ya. Contohnya, misalkan teman-teman bikin aplikasi microservice gitu ya, yang berkaitannya dengan payment gitu ya.
kita coba simulasikan misalkan aplikasi payment-nya teman-teman yang untuk memverifikasi payment itu error gitu ya. Apakah sistem kita tuh masih jalan atau enggak sih? At least ada notifikasi error atau apa gitu ya yang sifatnya secara otomatis kayak gitu. Nah, apakah aplikasinya teman-teman tuh kayak gitu atau enggak gitu ya? Tahan enggak sih ketika ada kondisi-kondisi itu terjadi gitu. Jadi kita bisa mensimulasikan hal tersebut terjadi sebelum kejadian itu benar-benar terjadi di production gitu ya. Jadi teman-teman testing ini di level staging atau UAT gitu ya, misalkan ada UAT-nya. Nah, di Istio ini berdasarkan dokumentasinya itu ada 2 tipe fault injection teman-teman yang nantinya teman-teman dapat gunakan, yaitu adalah fault injection yang delays dan satu lagi yaitu adalah aborts. Nah, yang nantinya akan kita bahas satu persatu di slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan coba bahas fault injection yang delays. Nah, delays pada fault injection ini tuh untuk mensimulasikan teman-teman ketika teman-teman ingin meningkatkan sebuah network latency gitu ya, atau mungkin overload pada sebuah service atau aplikasi gitu ya. Nah, contohnya misalkan teman-teman ingin membuat respon gitu ya dari review service dari topologi ini gitu ya. Jadi kita ceritanya punya 3 aplikasi gitu ya. Ada dashboard, ada review, ada produk gitu ya. Nah, teman-teman pengen membuat respon dari review ini itu tuh responnya tuh delay 10 detik gitu ya. Ketika ada request gitu ya dari dashboard, aku pengen dong dapetin data review pengguna gitu ya. Ketika dia request, seharusnya secara secara respon tuh kan langsung gitu ya. Dia request langsung. Nah, kita akan coba kita simulasikan ketika responnya ini delay selama 10 detik gitu ya, untuk 50% traffic gitu katakanlah. Jadi kita bisa simulasikan seperti itu teman-teman. Apakah aplikasi dashboard kita ketika si review ini responnya lama gitu ya, itu aplikasi kita tuh masih jalan nggak sih gitu ya. Nah, kita bisa simulasikan seperti itu gitu teman-teman. Nah, silakan teman-teman apply aja di folder yang sudah saya sediakan, yaitu adalah fault injection, dan nanti teman-teman gunakan virtual service yang sudah saya sediakan, yaitu adalah fault injection delay. Jadi di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat kita punya folder di kelas Istio ya, yang traffic management sudah saya urutkan. Nah, teman-teman pakai yang fault injection yang ini, yang A gitu ya. Nah, nanti di dalamnya ada beberapa. Nah, nanti kita akan pakai yang delay terlebih dahulu. Nah, cara pakainya gimana? Udah, bentar, saya akan masuk ke folder dulu. Oke, kita masuk ke traffic management. Oke, sudah. Nah, tinggal teman-teman, saya coba cek dulu ya. Oke. Saya cek dulu Kubernetes saya. Oke, selesai. Nah, sekarang teman-teman bisa apply kubectl, apply gitu ya. Lalu main app seperti biasa. Tapi di sini nama foldernya gini ya. Terus fault injection kayak gini, lalu recursive. Jadi main app recursive. Nah, ini kan ke-apply semua ya, termasuk yang abort maupun delay. Nah, kita akan coba apply yang delay-nya gitu ya. Jadi kita akan kubectl apply main app A fault injection gini ya. Kita akan coba ambil yang review. Bentar teman-teman. Ya, bentar. Ya, ini nggak mau jalan. Review, kita pakai yang delay. Ini ya. Oke, selesai. Nah, kalau teman-teman cek kubectl get pod. Oke, sorry. Ini udah running semua, tapi ternyata Istio-nya saya lupa install, teman-teman. Jadi, seperti biasa, kalau teman-teman udah belajar di materi Istio yang dasar gitu ya, teman-teman tinggal install aja Istio CTL, install, ini ya. Saya akan pakai profile yang demo. Saya akan install, teman-teman tenang aja, nggak akan lama gitu ya, cukup cepat. Oke, Istio-nya udah keinstall. Nah, sekarang berarti saya pengen agar setcar-nya ini jalan gitu ya. Jadi saya perlu labelnya, saya tambahkan Istio injected. Oke, selesai. Lalu saya akan restart semua deployment-nya gitu ya, karena ini kan belum ke restart gitu ya. Jadi kan saya restart semua kayak gini. Kita saya get pod. Nah, sekarang udah mulai ada /2 gitu ya. Berarti kan ada setcar-nya udah jalan gitu ya. Kita tunggu tuh sebentar. Nah, ini udah jalan semuanya. Ketika saya cek di Istio system, seharusnya juga udah running ya. Ada ingress, egress, sama Istio D.
Oke, sip. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di contoh yang saya berikan ya, yang fault injection yang delay, sisanya sebenarnya sama aja teman-teman kalau seperti yang kita belajar di materi istio dasar. Nah, cuman di sini fault injection tuh posisinya implementasinya adalah di virtual service gitu ya. Dan kebetulan sesuai dengan topologi kita terapkan di virtual service-nya dari review ini gitu ya. Nah, kita akan bikin responnya ini delay selama 10 detik untuk 50% traffic. Jadi terserah ya mau 100% traffic ataupun 50% traffic gitu ya. Ketika ada orang yang request ke sini gitu ya, maka akan diinjekkan fault injection, lalu ya destination-nya ke dirinya sendiri gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman, cara nyobanya seperti biasa sebenarnya. Teman-teman kubectl port forward service, mungkin pakai namespace kayak gini ya. Kita pakai istio ingress gateway ke port 8080 kayak gini ya. Nah, ini kan berarti nge-forward istio ingress gateway. Kenapa kita nge-forward ingress gateway? Karena kan di sini kita implementasi gateway juga kan untuk dashboard-nya gitu kan. Nah, di mana kita pakai domain lokalnya adalah seafood default.local. Nah, seperti biasa, kalau teman-teman belajar Kubernetes untuk yang di lokal, teman-teman implementasinya adalah di, saya akan chat, mungkin di mana ya, saya agak lupa, sudo, sebentar teman-teman, saya lupa ini di etc host, kayak gini ya. Oh, kita pakai chat aja teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini saya pakai, di sini ya, saya define-kan domainnya di lokal ya, seafood default.local, ini, ke IP loopback di komputer saya gitu ya. Jadi ketika saya port forward ini dan saya akan buka di browser gitu ya, misalkan saya akan buka teman-teman sebentar. Saya akan taruh di sini. Oke, sorry sebentar. Oke, seperti ini. Nah, berarti ketika kita akses seafood, saya lupa domainnya tadi apa, seafood default.local di port 8080. Nah, seharusnya return ya. Nah, berarti kan kita implementasinya di review service ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk review service. Nah, ini berarti responnya langsung teman-teman karena kita implementasinya untuk 50% traffic. Jadi kita coba gacha gitu ya. Kita akan coba ulang-ulang sampai dapat yang 10 detik. Ya, ini cepat. Kita coba lagi. Nah, ini dapat yang lambat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini muter resui. Nah, ini 10 detik, teman-teman. Baru nanti dia akan nge-respon. Nah, kita coba tunggu ya. Oh, oke. Berarti aplikasi kita ketika responnya ini delay 10 detik, aplikasinya masih jalan gitu ya. Bagaimana kalau kita misalkan tingkatkan respon delay-nya itu sampai 60 gitu ya, misalkan atau 100 gitu ya kan. Karena kan setiap aplikasi yang request itu kan biasanya ada timeout-nya yang berbeda-beda gitu ya. Dan kebetulan di aplikasi yang kita demokan ini, untuk 10 detik itu masih aman, walaupun memang user harus menunggu gitu kan. Nah, teman-teman bisa ngetes hal yang seperti ini. Gitu teman-teman, kita sudah berhasil menemukan untuk fault injection yang delay. Selanjutnya, kita akan coba bahas fault injection yang bagian yang abort ini gitu ya. Nah, jadi abort pada fault injection ini digunakan untuk mengembalikan respon error gitu ya, terkhususnya pada HTTP gitu ya, pada suatu service atau aplikasi gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di sini ada detailnya gitu ya. Biasanya saya selalu menyertakan link-link seperti ini gitu ya. Jadi ada contoh-contohnya dan ada penjelasannya gitu ya. Jadi di sini bisa HTTP, bisa gRPC gitu ya. Nah, yang abort ini itu teman-teman juga bisa implementasikan juga untuk gRPC yang status code gitu ya. Jadi sebenarnya kan setahu saya gRPC ini kan jalan di atas HTTP 2 gitu kan. Nah, ketika teman-teman pakai HTTP biasa itu kan kayak ada error 500 gitu kan. 500 kan internal server error gitu ya. Terus mungkin 404 not found gitu kan. Itu kan error dari HTTP. Nah, teman-teman juga bisa gunakan abort ini untuk mensimulasikan error untuk yang gRPC gitu ya. Karena error kodenya ini beda, teman-teman. Jadi misalkan 5 itu sama dengan not found gitu ya. Jadi beda kayak HTTP yang biasa gitu. Nah, teman-teman tetap bisa gunakan. Nah, contohnya di sini
Nah, teman-teman akan sama gitu ya, teman-teman akan membuat 50% traffic gitu ya dari review ini, itu akan mengembalikan error HTTP 500 gitu ya, atau internal server error. Nah, jadi teman-teman silahkan apply aja fault injection yang sudah saya sediakan gitu ya, yaitu adalah yang ada ini ya, namanya abort.yaml gitu. Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat, kita kan karena masih dalam satu materi gitu ya di fault injection ini. Jadi kita bisa langsung implementasikan aja sebenarnya teman-teman untuk yang abort ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman apply aja gitu ya. Sebentar, saya akan stop port forwardnya. kubectl apply. Kita implementasi yang abort kayak gini. Udah selesai. Ketika teman-teman kubectl get virtual service-nya juga masih berapa ini? Nah, yang ini ya, yang review gitu ya. Seharusnya kan udah masuk ketika kubectl describe virtual service yang review. Nah, ini kan masuk ya yang abort sesuai dengan konfigurasinya gitu ya. Kita jalankan port forward lagi sambil kita bahas, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sebenarnya konfigurasinya sama kayak sebelumnya. Nah, kalau saya jadikan kayak gini. Nah, sebenarnya kan sama ya, default. Cuman di sini bedanya yang di sini pakai delay, kita di sini pakai abort. Nah, di abort ini kita harus mendefinisikan mau responnya tuh apa gitu ya, HTTP errornya. Karena kita defaultnya ini di HTTP gitu ya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan agar review service yang ini gitu ya, itu ngeretunkan HTTP error 500 untuk sebagian traffic gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman, saya akan coba refresh sekali untuk halaman yang review ini. Oke, masih bisa. Ketika saya review lagi, nah teman-teman bisa lihat ada errornya gitu ya. Ketika saya reload lagi, saya dapat error. Ketika saya reload lagi, dapat yang bisa gitu ya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ketika aplikasinya teman-teman mendapatkan sebuah error, maka hasilnya tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, ternyata hasilnya kayak gini gitu ya. Apakah user tuh masih dapat paham gitu ya. Maksudnya error yang notifikasinya tuh jelas gitu ya. Maksudnya aplikasinya tuh misalkan, sistem sedang sibuk misalkan, atau ada error. Jangan membuat sistem tuh kayak usernya tuh bingung gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngetes seperti ini gitu ya. Which is di sini saya implementasinya adalah di bagian UI-nya saya akan menampilkan sebuah message gitu ya, yang intinya ada sebuah error gitu ya. Jadi teman-teman bisa ngetes hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah, karena kita sudah selesai teman-teman di materi yang kali ini, teman-teman tinggal delete aja gitu ya, delete seperti ini, delete mainf, lalu fault injection, lalu recursive gitu ya, kita delete semua gitu ya. Karena nanti di setiap materi berikutnya kita akan pakai folder yang berbeda yang sudah saya sediakan. Oke, teman-teman, gitu aja untuk materi fault injection. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas traffic management, yaitu tentang request timeout. Nah, timeout ini digunakan untuk menentukan waktu tunggu gitu ya dari sebuah service atau aplikasi ketika teman-teman melakukan sebuah request gitu kan. Berapa lama sih kita harus menunggu gitu kan? Ya sebenarnya teman-teman seharusnya sudah umum dengan apa itu timeout gitu ya. Nah, hal ini itu tuh umum digunakan karena timeout itu timeout yang terlalu lama itu berpotensi meningkatkan latensi gitu ya, yang berlebihan, dan timeout yang terlalu kecil ini berpotensi error dalam pemanggilan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi ini ya, dashboard sama review. Ketika dashboard ini timeout-nya ini terlalu besar gitu ya, otomatis latensinya tuh akan sangat tinggi teman-teman. Jadi request-nya akan bertumpuk gitu ya ke review service. Mungkin review service-nya lagi sibuk sehingga return-nya juga lama gitu ya. Jadi return-nya delay gitu ya. Atau ketika teman-teman mengimplementasikan sebuah timeout yang terlalu kecil, ini berpotensi error pemanggilan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman aplikasi dashboard ini ketika melakukan sebuah request itu timeout-nya 1 detik gitu ya. Saya pengen maksimal 1 detik responnya itu sudah balik gitu ya. Sedangkan review ini minimum dia memproses sebuah request itu 2 detik gitu ya, katakanlah hitungan kasarnya gitu ya. Otomatis ya akan selalu error gitu kan, karena nggak match dengan timeout yang didefinisikan oleh si dashboard. Makanya teman-teman harus mencari tahu
nilai timeout yang aman gitu ya, entah itu 30 detik ataupun 60 detik kayak gitu ya. Nah, contohnya kita akan coba mensimulasikan sebuah request timeout gitu ya di sebuah mesh kita, di aplikasi kita gitu ya, yang dimana kita akan membuat ketika user mengakses dashboard gitu ya, ini timeout-nya adalah 1 detik. Dan respon dari review service gitu ya, ketika dari dashboard ini request ke review service, kita akan buat responnya nih delay selama 3 detik, teman-teman. Nah, otomatis kan nggak bisa kan requestnya kan. Karena saya pengen 1 detik tuh udah dapat responnya, cuma dari review 3 detik baru keluar responnya. Nah, otomatis akan keluar error gitu ya. Nah, itu hal yang pengen kita tes gitu, teman-teman. Nah, karena kebetulan aplikasi dashboard ini gitu ya, ini sifatnya adalah SSR. Jadi SSR tuh server set rendering gitu ya. Jadi di-render dulu di server baru direturnkan ke usernya gitu ya. Jadi kita bisa mensimulasikan error ini di test case kita juga gitu ya. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan coba apply, KPTL apply. Kita pakai yang B gitu ya. Kita pakai request timeout. Nah, apply main F B titik request timeout, kita yang recursive. Oke, sudah ke-apply semua. Nah, teman-teman kita cek dulu di bagian request timeout, di bagian review. Di sini teman-teman bisa lihat, saya akan implementasikan delay gitu ya untuk 100% traffic selama 3 detik. Lalu di bagian dashboard, di bagian virtual service-nya juga teman-teman bisa lihat, di sini saya definisikan timeout-nya adalah 1 detik. Oke, nah sekarang kita akan coba lagi teman-teman seperti sebelumnya. Kita akan coba ke produk dulu. Kalau di produk aman ya, karena kita implementasinya di review gitu ya. Nah, kita akan coba ke review, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat application error gitu ya. Nah, ketika di produk aman, cuman kalau di review, ini lemot, teman-teman. Bahkan sampai kalau diklik nggak ada responnya gitu ya. Berarti aplikasi kita nggak survive gitu ya ketika hal ini tuh kejadian, teman-teman. Nah, ini hal yang kita pengen tes gitu ya. Apakah aplikasi teman-teman tuh masih kebal ketika ada hal-hal seperti ini terjadi gitu ya. Atau paling enggak teman-teman tahu kebalnya tuh sampai di level mana gitu ya. Nah, dalam test case kita sudah berhasil mendemokan aplikasi review itu timeout gitu ya. Dan aplikasi kita semacam crash seperti ini gitu, teman-teman. Which is ini adalah hal yang kita expect. Oke, simpel aja teman-teman kayak gitu. Nah, seperti biasa kita akan delete gitu ya ketika udah selesai praktek per materinya. Oke, kita lanjut ke materi lainnya. Materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang retrace di traffic management. Nah, retrace ini digunakan untuk mengulangi sebuah request ketika sebuah request tersebut tuh gagal gitu, teman-teman. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu mengulangi sebuah request ketika request tersebut gagal gitu ya. Nah, jadi kalau kita bekerja di sistem terdistribusi, salah satu hal yang nggak bisa kita benar-benar percaya itu adalah berkaitan tentang network atau jaringan, teman-teman. Bisa aja, walaupun teman-teman mungkin jaringannya di lokal, bisa aja suatu kendala itu terjadi, teman-teman. Misalkan putus sebentar gitu ya, atau timeout sebentar, koneksinya bermasalah selama sekian detik dan lain sebagainya. Otomatis ada request yang gagal selama hal tersebut terjadi gitu ya. Nah, dengan kita menggunakan retrace ini, teman-teman tuh dapat mengulangi request tersebut secara otomatis gitu ya, yang akan dilakukan oleh Istio gitu ya. Nah, ketika teman-teman nanti mengimplementasikan retrace ini, teman-teman tuh dapat meningkatkan availability dari aplikasinya teman-teman gitu ya. Dan dengan begitu teman-teman bisa memastikan sebuah request itu tidak sepenuhnya gagal gitu ya, nggak sepenuhnya gagal total karena mungkin adanya masalah jaringan gitu ya. Jadi at least misalkan ketika ada sebuah request, teman-teman pengen ketika request tersebut gagal, teman-teman bisa ngulangin berapa kali sih gitu ya. Teman-teman bisa mengizinkan berapa kali agar request tersebut dicoba ulang oleh si Istio gitu, teman-teman. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya teman-teman akan mengimplementasikan retrace ini itu pada review service gitu ya. Yang dimana nanti kita akan menggunakan review service ini yang versi 2 gitu ya.
yang dimana ya intinya versi 2 ini nanti akan memiliki return error 500 gitu ya secara defaultnya. Nah, kita akan coba praktekkan teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman kubectl apply ini ya, main F, lalu foldernya adalah yang ini ya, C, lalu retrace. C, retrace, main R, recursive, teman-teman masukkan, selesai. Nah, sekarang teman-teman lakukan port forward kayak gini ya. Oke. Nah, cara ngeceknya gimana? Kita cek dulu di config-nya, teman-teman. Jadi, retrace ini posisinya di sini, gitu ya. Jadi, kita implementasikan di sini, gitu ya. Nah, kita kan cek dulu ya. Kita punya pod, gitu ya. Karena kita implementasinya tadi ada di review service. Nah, teman-teman cek dulu kubectl describe pod yang ini, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan otomatis akan ada 2 kontainer ya, setcar-nya sama aplikasi kita gitu ya. Jadi ada Istio proxy sama review service gitu ya. Nah, teman-teman kita akan log teman-teman kubectl get apa sih namanya, logs kayak gini ya. Main F, lalu nama podnya kita enter. Jadi ini adalah log dari aplikasinya. Kita tambahkan satu lagi. Kita sama logs kayak gini, cuman kita spesifikasikan kontainernya yaitu adalah Istio proxy kayak gini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang berarti kita akan coba request. Nah, kita kan ke produk ya. Ke produk aman-aman aja, nggak ada masalah kayak gitu ya. Ketika kita ke review service, nah akan ada error, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini review service, ini error 500 gitu ya. Bla 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 gitu ya. Lalu nanti dia akan diulangi lagi, teman-teman. Kita akan coba ulang ya. Nah, teman-teman bisa lihat ketika kita lakukan request gitu ya, sekali, ya katakanlah yang ini gitu ya. Biasanya agak susah, saya akan geser, teman-teman. Nah, kita lihat dari timestamp-nya ini deh gitu ya. Jadi misalkan dari timestamp yang mana yang ini gitu, katakanlah dia request gitu ya, karena gagal, Istio akan mengulangi sekali lagi, teman-teman. Nah, gitu. Jadi makanya akan ada 2 request gitu ya, walaupun kita melakukan requestnya sekali gitu ya. Cuman emang secara return aplikasinya emang dia benar-benar error gitu ya. Tapi at least Istio sudah mencoba 1 kali sesuai yang kita definisikan. Kalau kita definisikannya 7 ya dia akan mencoba 7 kali gitu, teman-teman gitu ya. Jadi kita demonya sederhana aja seperti ini gitu ya. Nah, karena kita udah selesai, jadi kita akan coba delete gitu ya. kubectl kita delete seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di materi selanjutnya kita akan coba bahas tentang circuit breakers. Nah, circuit breakers ini itu digunakan untuk membatasi jumlah request ke setiap individual host. Jadi bisa dibilang individual host ini tuh kayak pod ya, kita bisa mengasumsikannya seperti itu gitu ya. Karena kita kan kalau mempunyai suatu deployment di dalam Kubernetes, itu kan punya beberapa pod gitu kan. Nah, individual host ini yang sepemahaman saya itu adalah pod-pod tersebut gitu teman-teman. Nah, contoh hal yang bisa dibatasi di circuit breakers-nya si Istio ini adalah jumlah konkurensi koneksi gitu ya, atau berapa banyak request yang gagal. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita perlu implementasi circuit breakers gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa analogikan ini tuh kayak apa ya, kayak semacam gardu atau mungkin apa itu yang di listrik di rumahnya teman-teman. Ketika ada lonjakan listrik di rumahnya teman-teman, itu tuh kan biar nggak ngerusak perangkat elektronik yang lainnya, maka otomatis listriknya kan otomatis mati gitu kan di rumahnya teman-teman. Nah, teman-teman perlu meng-on-kan lagi biar bisa hidup itu listriknya. Sebenarnya konsepnya sama teman-teman. Cuman di sini adalah konteksnya untuk kayak sebuah koneksi gitu ya. Jadi teman-teman ingin membatasi misalkan nih ada sebuah user yang aksesnya itu ke aplikasinya teman-teman itu sangat banyak gitu ya. Entah itu sebuah DDoS serangan atau memang benar-benar dari user gitu kan. Nah, daripada aplikasinya teman-teman nggak bisa ngehandle gitu ya, request-nya yang begitu besar, otomatis teman-teman bisa lakukan circuit breakers ini. Nah, ketika suatu limit ini tercapai gitu ya,
maka circuit breaker ini akan menggantikan request selanjutnya. Jadi misalkan ada 10 request gitu ya, dan aplikasinya teman-teman tuh cuman tahan misalkan 7 request gitu ya, otomatis request ke 8 sampai 10 akan ditolak sama Istio, teman-teman. Gambaran sederhananya seperti itu. Nah, dengan begitu, klien tuh akan cepat mendapatkan error, karena emang tujuannya biar dapat error gitu ya, daripada klien tuh mencoba terus-menerus, sehingga aplikasinya teman-teman tuh jadi overload gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendemokan gitu ya, gimana sih teman-teman bisa melakukan sebuah limit request pada aplikasi dashboard ini gitu, teman-teman. Nah, untuk dapat men-trigger terjadinya circuit breaker, teman-teman, nah teman-teman bisa gunakan tools untuk load testing gitu ya, kayak Fortio, Hey, atau mungkin Apache Bench. Nah, cuman di dalam kasus ini saya akan menggunakan Hey ini. Nah, teman-teman cara installnya gimana? Ikutin aja di link yang saya berikan gitu ya. Nah, berarti teman-teman di sini kita akan coba apply yang circuit breaker yang ini gitu ya. Kita clear, kita ke CTL apply, main F, di circuit breaker, selesai. Nah, implementasinya di mana? Karena tadi kan kita implementasinya di dashboard ya. Jadi di dashboard di sini tuh ada destination rule. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal, di sini untuk setiap individual host. Jadi kemungkinan kenapa itu diterapkannya di destination rule gitu ya. Karena berkaitan tentang sekelompok sebuah pod gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek di sini, teman-teman, di sini kita implementasikan di traffic policy-nya gitu ya. Kita akan limit gitu ya, maksimal untuk TCP connection-nya sama HTTP itu adalah jumlahnya 1 gitu ya. Lalu di sini ada yang namanya outlier detection. Jadi sepemahaman saya, fungsi dari outlier detection ini semacam kayak health check-nya Istio untuk aplikasinya teman-teman gitu ya. Jadi ketika misalkan suatu aplikasinya teman-teman itu mendapatkan atau meretunkan error misalkan 500 selama yang kita definisikan 3 gitu ya. Nah, maka otomatis Istio nggak akan mengarahkan trafiknya ini ke podnya teman-teman gitu ya. Ke pod yang bermasalah tersebut gitu ya. Jadi ini semacam health check-nya aja gitu teman-teman. Nah, karena teman-teman sudah apply ini gitu ya, seperti biasa kita lakukan kubectl pod forward kayak gini. Nah, cara ngetesnya gimana? Berarti tinggal kita menggunakan load testing aja, teman-teman. Jadi kita gunakan Hey kayak gini ya. Nah, main C ini adalah concurrency koneksi gitu ya. Di sini kan kita batasin concurrency koneksinya 1, karena satu koneksi itu kan kita bisa melakukan beberapa request gitu ya. Jadi kalau nggak salah ini main N itu jumlah requestnya. Jadi kita kirim 20 request dengan menggunakan satu koneksi selama 3 detik gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Nah, saya akan tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa lihat kita dapat 30 respon, hasilnya semuanya oke gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya ketika request tersebut dilakukan. Nah, sekarang kita akan coba melebihi apa yang kita definisikan gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya akan kenaikan jumlah concurrency koneksinya adalah katakanlah let's say 2 gitu ya. Jadi 2 koneksi akan dibuka dengan jumlah request 20 selama 3 detik. Nah, kita akan coba teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sebagian besar request ini sukses ya. Return-nya adalah HTTP 200. Nah, tapi ketika ada sebagian kecil request ini direturnkan error sama Istio karena ini sudah men-trigger circuit breaker-nya gitu. Jadi melebihi jumlah concurrency yang didefinisikan di saat ini gitu ya. Nah, ini kebetulan ada 3 hasil yang returnnya di-errorkan sama si Istio gitu ya. Ini untuk melindungi aplikasinya teman-teman dari lonjakan traffic yang tiba-tiba kayak tinggi banget gitu ya. Jadi ini bagus juga untuk implementasi kayak misalkan teman-teman aplikasinya tuh public gitu ya. Mungkin ada serangan DDoS mungkin dan semacam sebagainya gitu. Jadi sesuaikan dengan use case-nya teman-teman. Nah, karena kita sudah selesai mendemokan seperti biasa, kita akan hapus deployment kita gitu ya. Jadi kita delete seperti ini. Lalu kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya kita akan coba belajar yang namanya traffic mirroring.
Nah, terkadang itu teman-teman tuh ada kebutuhan gitu ya untuk melakukan testing tapi di environment production. Nah, karena teman-teman membutuhkan yang namanya traffic real gitu ya, traffic yang benar-benar dari user gitu ya. Jadi ini mirip seperti kayak canary deployment. Nah, jadi kalau canary deployment itu kan sebagian kecil trafficnya itu kan diarahkan ke versi baru gitu ya. Jadi misalkan ke versi 1 itu 90% gitu ya, 10%-nya ke versi 2 untuk testing apakah di aplikasi kita itu ada error atau enggak. Nah, berbeda dengan traffic mirroring. Jadi sesuai dengan namanya, traffic mirroring ini digunakan untuk menduplikasi gitu ya, sebuah request ke sebuah service atau aplikasinya teman-teman. Dan ini biasanya untuk ke aplikasi yang versi baru gitu ya, atau teman-teman melakukan refactor dari sistemnya teman-teman gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Simpelnya kayak gini teman-teman. Jadi teman-teman punya aplikasi kayak gini gitu ya. Jadi ada review sama review versi 1 sama review versi 2 gitu ya. Nah, teman-teman by default trafficnya ke versi 1 gitu ya. Nah, teman-teman bikin refactor gitu, katakanlah perubahan besar-besaran pada aplikasinya teman-teman di versi 2. Nah, dan teman-teman pengen ngetes dengan benar-benar menggunakan real traffic gitu ya. Jadi 100% trafficnya masuk ke versi 1 dan 100% juga trafficnya akan diduplikasikan ke versi 2 gitu ya. Jadi teman-teman akan melihat behavior-nya gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu teman-teman untuk mengetahui apakah ada bug gitu ya yang mungkin belum tercover di environment staging. Jadi teman-teman pasti kan sudah melakukan testing ya di environment staging gitu ya. Cuman emang ada kalanya gitu ya, teman-teman perlu melakukan skema testing yang seperti ini itu di production, teman-teman. Nah, biasanya ini untuk migrasi gitu ya. Misalkan teman-teman migrasi dari versi yang lama banget ke versi yang baru, teman-teman pengen ngetes pakai real traffic, itu ada error atau enggak. Nah, dia tuh sifatnya fire and forget, teman-teman. Jadi, misalkan nanti kan dari dashboard ini dia nembak ke versi 1 gitu ya. Nah, trafficnya kan diduplikat sama si traffic mirroring gitu ya. Jadi, dia diduplikat ke review versi 2. Ketika review versi 2 ini ngeretunkan sesuatu, ini nggak akan ditanggepin gitu ya sama si dashboard ini. Yang akan ditanggepin tetap yang versi 1. Jadi, dia sifatnya fire and forget gitu ya. Jadi, untuk teman-teman ngecek aja misalkan di lognya, oh ternyata aman itu aplikasinya, nggak ada masalah gitu ya, baru teman-teman arahkan trafficnya semuanya ke versi 2 gitu katakanlah, atau mungkin sebagian kecil dulu gitu ya, jadi traffic mirroring, terus teman-teman pakai canary deployment gitu ya, jadi kecil masukin gitu juga bisa. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Jadi traffic mirroring ini nggak suitable untuk di semua kasus gitu ya. Tapi memang terkadang ada kebutuhan untuk seperti ini teman-teman. Nah, contohnya kita akan coba mendemokan gitu ya. Teman-teman nanti akan melakukan mirroring traffic untuk aplikasi kita yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Cuma nanti kita akan deploy 2 versi gitu ya. Review versi 1 dan review versi 2. Nah, jadi nanti kita akan mirrorkan trafficnya ke versi 2 ini. Nah, kita akan coba teman-teman. Jadi di sini teman-teman masuk aja ke yang folder ini ya, traffic mirroring. Kita lihat dulu ya. Nah, jadi di review service ini kita deploy 2 deployment gitu ya. Saya akan bukakan dua-duanya teman-teman. Sorry, bentar. Nah, ya sebenarnya isinya sama, cuman beda di versinya aja sih. Yang ini versi 1, yang ini versi 2 gitu ya. Sisanya paling cuman di label-labelnya aja gitu kan. Nah, dari 2 aplikasi yang kita deploy ini nanti kita masukkan ke destination rule gitu ya. Saya akan close. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita bikin destination rule seperti yang kita pelajari di Istio dasar gitu ya. Kita bikin nama subsetnya itu atau kelompoknya atau grupnya itu namanya versi 1. Dia akan nembak cari yang labelnya adalah versi 1 kayak gini gitu ya. Jadi yang mana? Yang ini ya. Jadi dia akan cari yang labelnya versi 1. Ya sebenarnya lebih baik lagi ditambahkan aplikasinya ya, app apa gitu. Cuman karena kita untuk demo jadi nggak terlalu masalah. Terus di sini, nah di sini letaknya dari traffic mirroring teman-teman. Jadi letaknya di virtual service. Sebenarnya konfigurasinya hampir sama seperti yang sebelumnya gitu ya. Kita ngarahkan traffic ke aplikasi kita gitu ya, which is yang kita arahkan ke subset versi 1 gitu ya, ke subset yang ini. Gitu kan. Trafficnya 100% gitu kan. Nah, terus di sini ada konfigurasi mirror gitu ya. Nah, teman-teman mau melakukan mirroring kemana? Ya sama, ke service dirinya sendiri.
Cuman tolong arahkan ke subset yang versi 2 gitu ya. Jadi kita arahkan ke aplikasi yang versi 2 ini gitu ya. Nah, mirrornya mau berapa persen nih ya? Kita samakan aja nggak masalah gitu ya. Sama-sama 100% gitu ya. Nah, silahkan teman-teman coba apply. kubectl apply. Lalu nama foldernya adalah traffic mirroring. Kita rekursif kayak gini ya. Oke, udah selesai. Kita cek dulu kubectl get pod. Oke, kita tunggu sebentar. Masih proses. Oke, semuanya udah running teman-teman ya. Review versi 1 dan review versi 2. Nah, sekarang kita lakukan pod forwarding ya. kubectl pod forward seperti biasa. Istio Ingress Gateway yang kita forward. Lalu kita akan coba buka di sini gitu ya. Saya lupa domainnya, saya coba buka dulu ya. Yang ini kan copy, masukkan ke sini port 8080. Oke. Nah, sekarang cara ngetesnya gimana, Mas? Nah, kita lihatnya dari log aja, teman-teman sebenarnya. Sudah cukup itu sebenarnya. Jadi saya akan coba close kayak gini ya. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini ada review versi 1 ya. Kita cek lognya. kubectl logs. Kayak gini. Nah, ini kan yang versi 1 ya. Lalu, saya akan buka terminal baru. Saya akan lihat log untuk versi 2-nya. kubectl get, logs. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, expected-nya adalah, yang ini kan versi 1, yang ini versi 2 ya lognya. Ketika nanti dari dashboard ini gitu ya, kita nembak ke review, otomatis kan trafiknya akan diarahkan ke versi 1 gitu ya, sesuai dengan topologi kita gitu ya. Nanti akan ada lognya di sini muncul, ada sebuah request gitu kan. Otomatis dia akan mengirimkan request juga ke versi 2. Berarti expected kita adalah ada lognya di sini gitu ya. Nah, kita akan coba teman-teman. Kita akan coba akses review. Nah, kita dapat datanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada log, ada request get gitu ya. Jadi request-nya masuk gitu ya kan ke versi 1. Nah, di aplikasi versi 2-nya ada log-nya juga. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan traffic mirroring, teman-teman. Nah, kalau mau membuktikan lagi kayak gimana, Mas? Ya udah. Misalkan traffic mirror-nya kita nolkan gitu ya. Nggak tahu bisa nggak ya? Kita nolkan. Kalau nggak bisa nanti kita disable aja gitu ya. Nah, kita nolkan kayak gini coba. Lalu kita coba apply ulang mungkin. Nah, kita lakukan kubectl apply seperti biasa. Lalu kita akan coba cek ulang lognya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba lakukan request ulang gitu ya di dashboard kita. Nah, kalau teman-teman cek di lognya, di versi 1 tuh lognya muncul gitu ya. Nah, namun kalau teman-teman perhatikan di aplikasi yang versi 2, lognya ini masih utuh gitu ya. Artinya, trafiknya nggak dimirrorkan ke versi 2. Karena kita udah setting menjadi 0% gitu ya, traffic yang dimirrorkan, teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman pengen kembalikan ya, teman-teman kembalikan aja ke 100%. Nah, karena kita sudah selesai, teman-teman, kita tinggal lakukan delete seperti biasa gitu ya. Lalu kita lanjutkan ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya load balancing di Istio Traffic Management. Nah, saat kita menggunakan object service di dalam Kubernetes, itu pada dasarnya cara kerjanya itu adalah membagikan beban ke beberapa pod gitu ya, menggunakan algoritma round robin gitu ya. Jadi dia sifatnya kayak load balancer gitu kan. Jadi kan kalau teman-teman pernah pakai service di Kubernetes itu kan ada beberapa tipe ya. Tipe-tipe dasarnya itu kan kayak cluster IP, node port, ataupun load balancer. Sebenarnya secara kerja dasarnya adalah dia membagikan beban ke beberapa pod menggunakan algoritma round robin. Ini setahu saya dia menggunakan algoritma round robin. Koreksi kalau misalkan saya salah gitu ya, teman-teman. Nah, Istio itu memiliki banyak sekali algoritma untuk kasus load balancing seperti ini, teman-teman, yang dapat teman-teman gunakan di kasus-kasus tertentu. Nah, teman-teman bisa cek aja di sini gitu ya. Jadi ini ada beberapa algoritma yang dapat teman-teman gunakan, termasuk round robin. Jadi ini adalah mode simpelnya aja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek di sini gitu ya. Jadi ini ada load balancing, teman-teman cek di bagian review, terus di sini ada destination rule. Nah, jadi dia implementasinya di bagian destination rule. Nah, kalau teman-teman pengen ganti mode load balancer-nya apa, tinggal definisikan di sini.
Nah, kita nggak akan praktekkan, teman-teman tinggal apply aja, tinggal coba-coba aja sebenarnya. Karena ini simple kok, tinggal teman-teman definisikan mau pakai algoritma yang mana gitu ya. Nah, bahkan di kasus tertentu gitu ya, teman-teman, ini ada mode load balancer yang lebih advance lagi gitu ya, yang nanti akan kita coba pelajari di materi berikutnya. Nah, kita akan coba masuk ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan coba belajar yang namanya locality load balancing di Istio Traffic Management. Nah, untuk mendapatkan high availability pada sistem Kubernetes-nya teman-teman, perlu aja teman-teman perlu memiliki sebuah cluster yang node-nya atau servernya gitu ya, itu tersebar di beberapa availability zone. Ini kalau teman-teman mainnya di cloud gitu ya, jadi zone itu anggap aja data center-nya gitu ya. Jadi teman-teman punya banyak server yang tersebar di beberapa data center. Fungsinya apa? Kalau satu data center itu mati gitu ya, karena suatu hal gitu, servernya teman-teman masih hidup di data center yang lainnya gitu. Nah, bahkan di kasus tertentu gitu ya, teman-teman tuh membutuhkan mungkin beberapa cluster Kubernetes di beberapa region yang berbeda gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya gitu teman-teman tuh dapat membuat sebuah service mesh di dalam Istio gitu ya untuk multiple Kubernetes cluster gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya cluster di AWS, terus teman-teman punya cluster di Google Cloud. Nah, teman-teman bisa konekkan dua cluster tersebut jadi satu service mesh sebenarnya. Nah, dan ini nggak akan kita pelajari di materi kali ini, tapi nanti akan kita bahas di materi khusus secara terpisah gitu teman-teman. Nah, dengan kita memiliki node gitu ya di beberapa availability zone gitu ya, dan atau mungkin di beberapa cluster, tentunya teman-teman akan memiliki permasalahan yang mungkin aja terjadi. Nah, contohnya adalah bagaimana cara teman-teman menerapkan failover dan mungkin load balancing gitu ya, traffic aplikasinya teman-teman untuk antar region atau antar cluster tersebut. Nah, lebih jelasnya kita akan coba ilustrasikan teman-teman di slide berikutnya, biar teman-teman jauh lebih mengerti. Jadi katakanlah teman-teman punya dua Kubernetes cluster gitu ya, katakanlah. Satu di AWS, satu di Google Cloud katakanlah. Semuanya itu menjadi satu service mesh yang sudah dikonfigurasikan gitu ya. Jadi dia anggap aja kayak satu jaringan gitu ya. Di dua Kubernetes ini gitu ya. Nah, di AWS kita memiliki beberapa server di 3 zone. Kalau di Google Cloud kita hanya deploy di 2 zone. Katakanlah skenario-nya seperti ini gitu ya. Nah, katakanlah di zone yang 2 sama di zone yang 3 di AWS ini ketiban meteor gitu ya, sehingga data centernya padam dan mati gitu kan. Sehingga servernya teman-teman yang hidup yang di AWS itu tinggal di zone yang pertama aja. Nah, untuk melayani klien gitu ya, untuk ngehandle traffic dari klien yang di-serve oleh Kubernetes AWS gitu ya, ini hanya skenario ya teman-teman ya, itu katakanlah membutuhkan 75 pod gitu ya. Sedangkan satu node gitu ya, satu server ini bisa ngehandle 25 pod. Nah, sedangkan dua servernya teman-teman yang terpisah di masing-masing zone ini mati gitu kan, sehingga yang hidup tinggal satu server gitu kan. Di sisi lain jumlah server di zone 1 ini udah sold out gitu katakanlah, jadi servernya teman-teman nggak bisa ditambah lagi gitu ya, karena emang sold out katakanlah seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini tuh beban traffic yang diterima oleh AWS akan besar gitu ya, sehingga mungkin aplikasinya teman-teman akan banyak timeout-nya gitu ya, mungkin return-nya banyak error dan lain sebagainya, karena trafficnya yang seharusnya dihandle oleh 75 pod sekarang hanya bisa dihandle 25 pods gitu ya. Sisanya di Google Cloud untuk skenario yang berbeda, katakanlah seperti itu teman-teman. Nah, dari sini teman-teman ingin membagikan beban gitu ya, katakanlah 25% traffic itu nanti tolong masukkan ke AWS, sisanya yang paling besar 75% tolong masukkan ke GCP dong gitu ya, karena katakanlah di GCP ini untuk cluster backup kita gitu katakanlah gitu ya. Jadi sehingga trafficnya dari user itu nggak time out gitu ya, mungkin ada sedikit
latensi naik gitu ya karena berbeda cluster, cuman ini jauh lebih baik daripada sistemnya teman-teman benar-benar mati atau bahkan lemot banget gitu ya. Nah, dengan teman-teman menggunakan Istio, fitur ini yang akan kita gunakan itu namanya adalah locality load balancing gitu ya. Jadi teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan di sini, ada penjelasannya dan cara penggunaannya gitu ya. Jadi ada dua penggunaan, yaitu distribute sama failover gitu ya. Nah, kita mungkin nggak sangat dalam, kita akan overview atasnya aja teman-teman. Nah, karena pada demo materi kali ini, kita tuh kan belum menggunakan Kubernetes yang multi-cluster gitu ya. Jadi kita masih pakai yang versi satu cluster. Ya nggak apa-apa juga. Kita tetap akan coba implementasikan gitu ya, locality load balancing, walaupun memang nggak bisa dapat fitur itu secara 100% gitu ya, tapi at least teman-teman tahu fungsinya dari locality load balancing gitu ya. Jadi sebenarnya kayak nggak kerasa gitu nanti ketika kita implementasikan. Tapi at least sejauh ini teman-teman harusnya paham gitu ya. Nah, sepengetahuan penulis atau sepengetahuan saya gitu ya, locality load balancing itu akan membaca label di node-nya teman-teman itu topologi Kubernetes yang I/O region sama yang zone. Jadi teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Nah, jadi di node-nya teman-teman, ketika teman-teman deploy Kubernetes di managed service, entah itu di AWS, entah itu di Google Cloud, dan lain sebagainya, itu pasti akan ada label ini teman-teman di setiap node-nya teman-teman. Topologi Kubernetes bla 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 region ini ya nanti akan menyimpan informasi node tersebut tuh berada di region mana gitu kan. Begitu juga dengan yang ini ya, yang zone. Jadi dia nanti akan di zone mana gitu kan. Jadi setiap satu negara gitu kan, itu kan dia bisa multiple beberapa data center gitu ya. Dan informasi ini setahu saya pasti akan ada di setiap node-nya teman-teman. Entah teman-teman mau pakai AWS, Google Cloud, DigitalOcean, dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya sudah menyediakan Kubernetes di cloud gitu ya. Karena biar apa? Biar saya bisa memiliki beberapa node gitu ya. Dan bisa ada label-label yang ini tadi gitu ya. Jadi kalau di lokal sebenarnya bisa aja teman-teman beberapa node gitu ya. Cuman karena mungkin spesifikasi komputer saya nggak memungkinkan, jadi saya lebih prefer menggunakan Kubernetes di cloud gitu ya. Jadi saya sudah menyediakan satu Kubernetes di cloud. Sekarang saya pakai AWS teman-teman, yang dimana saya memiliki 2 node seharusnya. Di sini namanya Istio gitu ya. Nah, saya akan coba panggil dulu teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai AWS, jadi tinggal AWS seharusnya apa? EKS gini ya. Lalu namanya Istio seperti ini. Selesai. Nah, kalau teman-teman cek kubectl get node gitu ya. Di sini saya memiliki 2 node gitu teman-teman. Nah, misalkan saya cek ya salah satu node-nya gitu ya, kubectl describe node gitu ya, lalu nama node-nya. Teman-teman bisa cek di bagian label. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian label akan ada ini gitu ya. Jadi ini Kubernetes-nya di region ini gitu ya. Kalau di AWS ini berarti Singapura. Lalu ini di zone 1B gitu ya. Nah, jadi informasi ini akan selalu ada dan dibawa, itu standarnya. Kalau dulu, setahu saya, dia pakainya yang ini, failure domain. Cuman ini di next versi Kubernetes ini akan deprecated. Gitu ya. Jadi yang kedepannya akan dipakai yang 2 ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kita akan manfaatkan label ini untuk melakukan locality load balancing, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa cek aja di folder yang sudah saya sediakan, yaitu adalah yang ini ya, locality load balancing. Nah, kita akan coba lihat sebentar, teman-teman. Jadi, setahu saya implementasikannya tuh di review service. Di sini saya menyediakan destination rule, gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek di sini, sebenarnya saya melakukan load balancing ya, melakukan distribusi traffic, gitu ya. Di sini ya, locality load balancing setting. Jadi, saya pengen setiap ada request yang masuk, gitu ya, ke suatu aplikasinya saya gitu ya. Nah, aplikasinya kan yang ini gitu ya, hostnya gitu ya. Nanti kan dia akan ngecek dia podnya itu di mana gitu kan. Nah, nanti saya pengen ngecek tolong nanti yang traffic yang masuk gitu ya ke zone yang ini, ke region yang ini gitu ya. Karena saya definisikan kayak gini ya. Jadi dia
seingat saya gitu ya. Jadi di sini region, sini zone, yang di sini adalah subzone. Jadi dia ada 3 gitu teman-teman. Nah, cuman yang subzone ini jarang banget digunakan biasanya. Jadi biasanya yang region sama zone gitu ya. Nah, kalau ada traffic masuk ke sini gitu ya, maksudnya kayak gitu, tolong dibagikan dong bebannya gitu ya. Jadi ke negara yang sama gitu ya, karena saya belum mempunyai multi cluster gitu ya, dan kita belum belajar multiple cluster juga. Jadi kita masih satu cluster. Tolong trafficnya arahkan ke node saya yang ada di zone ini gitu ya. Jadi saya pengen di zone C ini 75%, yang di zone A ini 25% gitu ya teman-teman ya. Jadi at least gambarannya teman-teman sudah tahu. Nah kebetulan di sini saya punyanya 1B teman-teman, jadi saya akan ganti gitu ya, saya sesuaikan. Terus saya akan coba cek node yang satu ini di deploy di mana, saya cek dulu. Karena saya nggak deploy di semua zone teman-teman, di 2 zone aja. kubectl describe node, lalu kita cek dulu teman-teman. Yang satu ini dia masuknya di zone yang C gitu ya, oke. Let's say yang C yang sini gitu ya. Jadi saya pengen ke zone yang B itu 75%, terus ke zone yang C itu adalah 25% gitu ya. Nah, seperti ini. Teman-teman silahkan apply gitu ya. Berarti karena ini saya Kubernetes-nya baru, saya perlu install dulu teman-teman. Saya perlu install dulu. Sebentar. Nggak lama seharusnya. Oke, udah selesai nginstal Istio-nya. Berarti sekarang saya perlu mengenablekan label di namespace default. Kayak gini. Oke, nah berarti sekarang saya kubectl apply. Lalu kita pakai yang locality gitu ya. Oke, sorry. Di sini seharusnya. Saya close. kubectl apply. Main-f. Lalu locality. Kita recursive. Oke, kita cek dulu teman-teman sampai ready. Oke, semuanya udah ready ya, termasuk setcar-nya gitu ya. Nah, jadi cara ngetesnya gimana ya? Tinggal di hit seperti biasa aja sih teman-teman. Walaupun memang kita nggak akan kerasa gitu ya, seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya. Karena ini hanya untuk pemahaman aja gitu ya. Jadi kita akan benar-benar implementasi ini kalau kita udah multiple cluster sebenarnya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita at least tahu cara nyetingnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kalau saya kubectl get pod lalu yang wait gitu ya. Ini kan pod saya ini itu kan di beberapa node yang berbeda ya. Jadi ada yang di node yang 106, ada yang 231 dan lain sebagainya gitu ya. Yang dimana nanti intinya adalah nanti ketika ada traffic masuk gitu ya ke aplikasi yang review service gitu ya. Yang di region-nya ini gitu ya, tolong didistribusikan untuk node-nya ke 1B itu 75%, ke 1C itu 25%. Nah, kalau ini kita pod forward, teman-teman, ya sebenarnya kayak biasa aja sih sebenarnya. Karena ya ini belum ngefek-ngefek banget sebenarnya untuk kasus kita di kali ini gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita akan coba hit kayak gini ya. Nah, ini masih respon dan ini masih aman, teman-teman. Tapi seharusnya sesuai dengan konfigurasi kita, trafficnya sudah dibagi berdasarkan konfigurasi yang kita definisikan di destination rule ini, gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajari di materi multi cluster Kubernetes menggunakan Istio. Nah, kita akan nanti implementasikan locality load balancing juga, gitu ya, teman-teman ya. Karena udah selesai, teman-teman silahkan delete kalau sudah selesai ini ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Materi selanjutnya, kita akan coba bahas yang namanya Secure Ingress di Istio Traffic Management. Nah, saat kita mengekspos sebuah service gitu ya ke luar cluster, ketika kita menggunakan Istio, otomatis biasanya atau umumnya kita akan nanti menggunakan ingress gateway. Agar apa ya? Agar nanti trafficnya tetap dianggap dari service mesh, bukan pakai ingress-nya Kubernetes yang biasa gitu ya. Jadi kita pakai ingress gateway. Dan ini sudah pernah kita bahas di materi Istio dasar gitu ya. Nah, tentu saja agar traffic antara user dengan Istio ini aman gitu ya,
Jadi traffic dari user dari keluar cluster atau mungkin dari internet gitu ya, itu biar aman ketika masuk ke Ingress Gateway, kita membutuhkan sebuah enkripsi. Nah, biasanya kita akan menggunakan TLS atau mungkin teman-teman biasa nyebutnya atau sepemahaman teman-teman itu adalah HTTPS gitu kan. Nah, nanti contoh implementasinya itu ada di folder yang sudah saya sediakan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman pakai non AWS gitu ya, teman-teman bisa langsung praktekkan aja apply ini gitu ya, entah itu di GCP ataupun di lainnya gitu ya. Setahu saya kalau di GCP bisa langsung, cuman kalau di selain GCP ini biasanya ada beberapa step by step yang perlu teman-teman perhatikan. Salah satunya adalah ketika teman-teman menggunakan AWS gitu ya. Jadi ada sesuatu yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu agar Ingress Gateway ini dapat berjalan sesuai yang kita harapkan gitu teman-teman. Nah, ketika teman-teman menggunakan EKS gitu ya atau Elastic Kubernetes Service di AWS, teman-teman harus mengubah service Ingress Gateway ini dari classic load balancer menjadi network load balancer. Maksudnya gimana gitu ya? Jadi load balancer di AWS itu tuh ada beberapa tipe, teman-teman. Jadi misalkan saya di sini ya, grid load balancer gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada tipenya application load balancer, ada network load balancer, ada gateway load balancer. Dan di versi yang lama itu ada yang namanya classic load balancer. Dan ini sudah tidak direkomendasikan lagi, teman-teman. Jadi teman-teman better gunakan versi yang baru, entah itu yang application ataupun network load balancer, gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara lain, teman-teman. Jadi nanti kita prakteknya di AWS ini, yang akan saya praktekkan, nanti kita akan pakai network load balancer. Karena ini menurut saya yang mudah gitu ya, dan banyak manfaatnya ketika teman-teman menggunakan network load balancer dibandingkan application load balancer, at least dari sudut pandang saya gitu ya. Nah, sebenarnya ada tutorial, teman-teman, dari blognya si AWS sendiri gitu ya. Itu menggunakan application load balancer gitu ya. Cuman ini perlu digabungkan dengan ingress-nya dari si Kubernetes. Jadi menurut saya ini terlalu banyak step-stepnya gitu ya. Jadi dari ingress-nya Kubernetes nanti dimasukkan ingress-nya dari si Istio. Jadi terlalu banyak hop di situ dan terlalu kompleks gitu ya menurut saya, teman-teman. Nah, yang nanti akan saya praktekkan ini nanti akan menggunakan network load balancer. Dan ini tutorialnya jarang ditemukan, teman-teman, karena emang saya coba research sendiri gitu ya. Ada satu tutorial yang mengacu ke network load balancer, cuman itu udah lama banget sehingga saya harus oprek sendiri dan nanti akan saya tunjukkan gimana caranya gitu ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan EKS di AWS gitu ya. Nah, misalkan teman-teman kubectl get pod di namespace Istio system gitu ya. Ketika teman-teman install dengan profile demo gitu ya, saya akan coba bukakan teman-teman Istio profile gini ya. Nah, saat teman-teman install Istio pakai yang demo ya, profile yang demo itu kan egress, ingress, sama Istio D itu kan keinstall ya, kecentang tiga-tiganya gitu kan. Makanya di sini ada pod untuk egress, ada ingress, ada Istio D. Permasalahannya adalah Ingress Gateway yang dideploy sama si Istio ini menggunakan classic load balancer. Ketika teman-teman kubectl get service ini ya, service namespace Istio system. Ini memang benar teman-teman dapat IP public, cuman ini nggak bisa kita gunakan seharusnya. Nah, teman-teman bisa cek di load balancer gini ya. Saya akan close yang ini. Load balancer, teman-teman bisa lihat load balancer yang dibuat sama si EKS itu adalah classic load balancer. Nah, ini yang akan kita hindarin, teman-teman. Lantas gimana caranya kita membuat load balancer baru gitu ya untuk Ingress Gateway kita yang tipenya adalah network load balancer. Nah, yang pertama adalah pastikan teman-teman menginstal AWS Load Balancer Controller ini di EKS-nya, teman-teman. Di sini ada tutorialnya, teman-teman tinggal ikutin aja gitu ya. Teman-teman bisa cari dokumentasinya ini gitu ya. Nah, jadi singkatnya AWS Load Balancer Controller ini dia akan ngelisten objek ingress sama service seharusnya. Yang dimana nanti kalau ada objek ingress terbuat, nanti dia akan ngebikinin application load balancer. Nah, tapi kalau ada objek service yang tipenya load balancer
dengan beberapa tambahan annotation gitu ya, nanti akan dibuatkan sama si AWS-nya itu adalah AWS Network Load Balancer. Nah, jadi teman-teman ikutin dulu sampai ini sudah ke install gitu. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau teman-teman udah mengikuti step-stepnya itu ya, sebenarnya teman-teman tinggal cek aja kubectl get pod seharusnya, namespace, kube system. Nah, teman-teman lihat di sini saya memiliki pod AWS Load Balancer Controller. Jadi saya sudah menginstal ini dan udah running. Jadi teman-teman pastikan udah install ini dulu gitu ya. Nah, setelah teman-teman menginstal AWS Load Balancer Controller, selanjutnya kita akan bikin ingress baru teman-teman. Jadi kalau kita kube pod ya Istio system gitu ya. Nah, karena yang ingress gitu yang ini tuh sudah terlanjur gitu ya, bikin classic load balancer gitu ya. Saya sudah nyoba dirubah itu bisa, cuma nanti pasti delete-nya agak kesusahan teman-teman. Nah, jadi mending kita bikin ingress gateway yang baru gitu ya untuk kasus kita. Nah, untuk informasi teman-teman, jadi kita tuh bisa memiliki beberapa egress gateway dan beberapa ingress gateway. Nah, yang umumnya sih beberapa ingress gateway gitu ya, karena mungkin teman-teman pengen beberapa IP public yang beda dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin ingress gateway yang baru gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, saya sudah nyiapin teman-teman di sini di folder _etc. Nah, di sini saya nyediain base script sederhana gitu ya, yang dimana kita akan menggunakan Helm chart. Kalau teman-teman belum paham penggunaan Helm chart, bisa pelajari aja, saya sudah buatkan videonya juga gitu ya. Nah, jadi kita akan bikin intinya adalah ingress gateway yang baru gitu ya, yang kita beri nama ini, Istio Ingress Gateway Second gitu, yang dimana nanti values-nya ngambil yang ada di sini gitu ya. Jadi ini beberapa tambahan annotation untuk service-nya gitu ya. Jadi eksternal ini ya untuk NLP lah, setahu saya di dokumentasinya kayak gitu. Internet facing berarti dia tipenya public gitu ya. Nah, berarti saya tinggal jalanin base script ini aja teman-teman. Jadi saya tinggal jalanin Helm Ingress Gateway kayak gini. Oke, udah selesai teman-teman. Jadi kalau teman-teman cek gitu ya, kubectl get pod di Istio system. Nah, teman-teman bisa lihat saya mempunyai pod baru gitu ya untuk ingress gateway yang second ini. Nah, kalau teman-teman cek kubectl get service gitu ya, Istio system. Nah, saya punya objek service Kubernetes baru khusus untuk yang Istio Ingress Gateway yang second. Dia sama tipenya load balancer, dia juga dapat IP public. Nah, cuman kalau teman-teman cek di load balancernya AWS gini ya. Di sini kalau kita reload, nah teman-teman bisa lihat kita udah berhasil bikin Ingress Gateway yang baru yang tipenya adalah network load balancer. Gitu ya, yang dimana ini lagi provisioning, nggak apa-apa sambil kita nunggu sambil kita bahas materinya. Nah, selanjutnya kita akan coba bahas dulu teman-teman untuk konfigurasinya bagaimana sih untuk secure ingress ini gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek aja teman-teman di ini ya, di folder yang secure ingress ini di bagian dashboard, karena yang akan kita expose keluar ini kan yang dashboard service gitu kan. Nah, teman-teman bisa cek di sininya itu sama sebenarnya teman-teman. Teman kita cek aja di bagian gateway. Nah, untuk gateway ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah di sini saya open 2 port teman-teman. Jadi port 80 tetap saya open, lalu port 443 untuk HTTPS-nya. Nah, jadi nanti ketika ada user yang akses port 80, saya akan redirect ke HTTPS, karena di sini kita define untuk melakukan redirect gitu ya. Nah, setelah di redirect, dia akan dimasukkan ke HTTPS. Selanjutnya untuk certificate SSL-nya atau TLS-nya bagaimana? Nah, teman-teman nanti bikin script gitu ya. Teman-teman bisa kasih nama terserah, domainnya juga terserah, sesuaikan punyanya teman-teman gitu ya. Nah, cuman berarti setahu saya teman-teman setelah beberapa kali nyoba, gateway ini posisinya harus di Istio system atau dia satu dengan di mana ingress gateway itu berada. Saya udah nyoba di luar namespace tersebut gitu ya, maksudnya di luar namespace si
Ingress Gateway yang ini gitu ya, itu nggak bisa, script-nya nggak mau kedetek. Jadi dia memang harus di situ teman-teman, sepengetahuan saya ya. Jadi silahkan teman-teman koreksi misalkan saya ada salah di sini gitu ya. Nah berarti saya perlu bikin script yang ini dulu teman-teman. Jadi ya untuk TLS-nya gitu ya. Caranya gimana ya, gampang aja. Kita kan sudah tahu bahwa kubectl create script gitu ya, itu kan ada yang tipenya TLS gitu ya, ada yang generic, ada yang tipenya Docker kalau nggak salah gitu yang satunya gitu ya. Nah silakan teman-teman siapkan gitu ya filenya teman-teman. Di sini saya nyiapkan ada di desktop. Oke, saya sudah berhasil membuat satu script teman-teman yang tipenya adalah TLS, yang isi datanya adalah TLS saya gitu ya. Jadi ini full chain-nya sama private key-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek kubectl get script, lalu di namespace istio system gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini saya sudah berhasil bikin TLS yang namanya ini gitu ya, yang dimana nanti TLS ini akan kita panggil di sini gitu ya. Nah selanjutnya berarti apa? Ya udah kita tinggal apply aja file ini gitu ya teman-teman. Tinggal saya keluar satu dulu, kubectl apply mainf, lalu yang ini gitu ya. Kita rekursif. Oke, semuanya sudah terbuat. Kita cek dulu kubectl get pod. Oke, masih proses untuk yang produk. Kita tunggu dulu. Oke, udah running teman-teman. Nah, selanjutnya berarti tinggal teman-teman melakukan pointing gitu ya dari domain ini ke service-nya si Ingress Gateway-nya teman-teman gitu ya. Which is itu yang ini gitu kan, yang baru ini ya, yang second. Kan kita tadi beri nama yang second ini. Nah, karena saya pakai AWS, teman-teman, jadi saya tinggal pakai route 53-nya gitu ya, DNS manajemennya, karena sudah saya taruh di situ. Nah, jadi terserah, misalkan teman-teman pakainya Cloudflare dan lain sebagainya, teman-teman tinggal arahkan aja sebagai CNAME seharusnya gitu ya. Nah, karena saya sudah hosting di sini, saya tinggal arahkan ke load balancer-nya aja sebenarnya, teman-teman. Kayak gini, domain yang ini gitu ya, saya akan edit. Lalu saya akan arahkan untuk sebagai alias, dia sebagai load balancer, sebentar. Nah, ini network load balancer, kita pilih Singapura. Mana Singapura? Nih Singapura. Nah, lalu kita pilih network load balancer-nya kita, ya ini ya, karena cuma satu aja. Nah, kita save. Oke, sudah teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek juga gitu ya, misalkan pengen memastikan domainnya gitu ya dengan DNS checker misalkan gitu ya. Kita cek dulu. Oke, seharusnya ini udah return teman-teman IP-nya gitu ya. Seharusnya udah aman. Nah, seharusnya ketika saya ngakses, seharusnya ya. Oke, masih loading. Nah, kita tinggal cek dulu teman-teman. Biasanya di load balancer-nya ada bukan konfigurasi sih, ada semacam kayak health check gitu teman-teman. Nah, saya akan cek dulu untuk yang port 80-nya. Nah, yang ini. Oke, nah di sini dia masih belum healthy teman-teman. Nah, sepertinya ada satu hal yang terlewat teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ketika kita mau bikin sebuah gateway gitu ya, kita kan di sini kita define sebuah selektor ya atau label, kita pengen pakai Ingress Gateway yang mana gitu kan. Nah, kita kan sebelumnya punya 2 port ya. Saya akan pindah namespace dulu teman-teman ke istio system gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek kubectl get port, sebelumnya kan kita punya 2 port untuk Ingress Gateway gitu ya. Nah, kita cek yang defaultnya dulu, yang lama gitu ya. Kita kubectl describe port gitu ya, lalu nama portnya. Nah, teman-teman bisa cek di sini, ini adalah dia punya label adalah istio kayak gini ya, Ingress Gateway. Nah, seharusnya ini selektornya dia akan milih yang itu gitu kan. Sedangkan
apa namanya Ingress Gateway yang baru kita labelnya bukan itu gitu kan. Tinggal teman-teman describe aja. Kalau teman-teman cek di sini juga namanya seharusnya ada yang second-nya gitu ya. Jadi yang ini gitu ya. Ingress Gateway second. Nah, kita perlu ngubah yang ini teman-teman. Nah, kita rubah gitu ya. Lalu kita coba apply ulang, kubectl apply. Kayak gini. Nah, baru nanti kita sambil tunggu health check-nya. Nah, sekarang kalau teman-teman cek, sekarang health check-nya dari load balancer-nya ini udah healthy ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman refresh. Nah, sekarang dia udah healthy. Nah, kenapa ini jadi TCP port 32702 gitu ya. Jadi teman-teman bisa pastikan aja di sini. Jadi kalau teman-teman kubectl get service di namespace Istio system gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek, di sini itu kan dia open beberapa port ya. Nah, port 80 ini dia sama dengan port 32072. Jadi kan kalau teman-teman belajar Kubernetes yang agak deep gitu ya, sebenarnya kan kalau load balancer itu dia akan nembak ke node port di masing-masing node-nya gitu ya. Nah, ini adalah port yang di-open ke node-nya yang dia ditembak dari load balancer gitu ya, yang dimana nanti di dalamnya di sini itu akan dianggap sebagai port 80 gitu ya, simpelnya kayak gitu teman-teman. Nah, seharusnya karena health check kita udah jalan gitu ya, seharusnya ketika kita akses set kita, nah teman-teman bisa lihat sekarang udah HTTPS teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek di sini sertifikatnya juga valid gitu ya teman-teman ya. Saya mau akses apapun sekarang udah jauh lebih aman gitu ya, karena trafiknya terenkripsi. Jadi kayak gitu teman-teman, cukup panjang sebenarnya karena ada beberapa hal yang harus kita setup ya, khususnya kalau teman-teman pakainya adalah AWS gitu ya. Nah, namun ketika teman-teman pakainya kayak Google Cloud, sepengalaman saya itu teman-teman nggak perlu nyetop ini itu gitu ya. Jadi tinggal teman-teman apply aja file yang saya berikan di sini dan teman-teman setting script-nya aja, tinggal nyeting script-nya aja, seharusnya udah jalan. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman gitu ya. Nah, karena kita udah selesai teman-teman, jadi kita tinggal delete aja ya kubectl, kita akan delete dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke, sorry, salah folder, saya akan ulangin. Oke, nah kita lanjut ke materi berikutnya, teman-teman. Materi selanjutnya kita akan coba bahas yang namanya adalah Accessing External Service. Nah, saat kita menginstal Istio gitu ya, secara default, konfigurasi dari ini ya, jadi ini ada sebuah konfigurasi di Istio, teman-teman, itu value-nya adalah allow any. Ya, teman-teman bisa klik aja di link yang saya berikan. Maksudnya apa? Ini adalah konfigurasi default dari service mesh-nya, teman-teman. Behavior-nya tuh kayak gimana sih, kayak gitu ya. Nah, kalau value-nya allow any, ini artinya adalah semua traffic yang keluar gitu ya, yang ketujuan yang tidak diketahui, contohnya kayak internet gitu ya, itu akan diizinkan teman-teman. Jadi teman-teman misalkan punya aplikasi service mesh di dalam Kubernetes gitu ya, pengen ngakses Google, pengen ngakses Facebook, pengen ngakses API-nya si aplikasi A, B, dan C yang di luar service mesh-nya teman-teman, itu akan diizinkan. Nah, teman-teman bisa cek di file base script yang sudah saya sediakan, yaitu adalah check traffic policy gitu ya. Nah, jadi teman-teman tinggal cek aja. Sebentar teman-teman, saya akan bikin tab baru biar enak gitu ya, kayak gini. Nah, saya akan close dulu semuanya, kayak gini. Nah, di sini teman-teman di folder yang sudah saya sediakan gitu ya, di sini ada folder Accessing External Service. Nah, teman-teman cek aja pakai yang ini ya, cek traffic policy gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke foldernya, lalu teman-teman akses cek traffic policy. Nah, kalau returnnya kosong kayak gini gitu ya, jadi kalau returnnya kosong atau ada nilainya allow any gitu ya, itu artinya ya dia value-nya adalah allow any. Artinya podnya atau aplikasinya teman-teman itu bisa nembak ke luar gitu ya. Nah, ada kalanya teman-teman tuh perlu mengontrol sebuah traffic yang keluar dari service mesh-nya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman perlu melakukan kayak pembatasan gitu ya untuk menghindari hal-hal tertentu gitu tentunya.
Nah, untuk prakteknya saya sudah menyediakan teman-teman tinggal deploy aja file slip deployment.yaml gitu ya untuk environment praktek kita gitu ya. Jadi saya akan pindah ke namespace default terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman tinggal apply yang ini ya, slip deployment. Jadi kubectl apply main-f slip deployment. Nah, ini akan bikin satu pod teman-teman. Nah, di sini. Nah, nanti kita akan tunggu aja, nanti kita akan gunakan pod ini untuk sebagai jembatan request ke luar gitu, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman buktikan terlebih dahulu nih. Contoh misalkan kita ngetes podnya teman-teman tadi itu tuh dapat ngakses keluar gitu ya. Contohnya kita akan ngakses google.com gitu ya. Nah, di mana saya sudah menyediakan file base script-nya yaitu adalah do-request.exe. Nah, kalau teman-teman cek di file base script-nya sebenarnya simple aja teman-teman. Jadi kita akan nembak ke tujuannya ini gitu ya. Jadi nanti cara nembaknya gimana sebenarnya simple aja sih. Tinggal kayak gini sih. Jadi kubectl exec seperti biasa masuk ke podnya, lalu kita kontainernya yang ini ya, slip, lalu kita lakukan komen curl kayak biasa teman-teman. Lalu kita lihat respon HTTP-nya gitu ya. Nah, kita cek dulu podnya udah ready atau belum nih. Nah, udah ready ya. Nah, sekarang kita akan coba do request gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita dapat return 200. Jadi kita bisa nembak ke google.com. Nah, kita misalkan mau nembak yang lain nih. Nah, saya karena udah bikin sebagai variabel ya. Jadi teman-teman bisa definisikan misalkan facebook.com kayak gini. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman. Nah, teman ya dia hasilnya di redirect gitu ya. Jadi kalau nggak salah di redirectnya mungkin jadi www mungkin. Jadi 301 itu kan di redirect ya artinya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang saya dapat return-nya adalah HTTP 200. Berarti saya bisa ngakses intinya dari service mesh saya keluar ke traffic yang non service mesh gitu ya. Jadi kita udah membuktikan itu gitu teman-teman. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita ngelimit traffic yang keluar dari service mesh kita gitu ya. Nah, caranya adalah kita perlu mengubah konfigurasi yang tadi gitu ya, itu menjadi registry only, teman-teman. Yang artinya semua traffic yang akan keluar itu akan kita blok, teman-teman. Nah, untuk ngeset kayak gininya gitu ya, saya sudah sediakan file base script-nya, teman-teman, yaitu ada set istio mode gitu ya. Sebentar saya coba sesuaikan dulu. Oke. Nah, di sini saya sudah menyiapkan base script adalah set istio mode gitu ya. Jadi kita pakai istio.ctl install gitu ya. Jadi kita semacam nge-override lalu kita set value-nya yang ini gitu ya. Jadi default-nya adalah registry only. Nah, kita set teman-teman, set istio mode. Lalu kita yes. Kita tunggu sebentar teman-teman. Oke, udah selesai gitu ya. Nah, sekarang berarti kita akan melakukan hal yang sama nih. Kita ngetes apakah sekarang aplikasi kita itu bisa ngakses yang di luar service mesh kita gitu ya. Contohnya adalah Google tadi itu katakanlah. Nah, kita lakukan do request gitu ya. Misalkan ke Facebook deh. Gitu ya, kita lakukan ke Facebook dulu. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya nggak bisa karena ditolak sama si istio. Kita lakukan ke Google ya, karena defaultnya ini Google kalau kita nggak define value-nya. Kita cek dulu. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya akan ditolak sama si istio. Jadi behavior-nya sekarang berubah, teman-teman. Semua akses keluar semuanya diblok. Pertanyaannya gimana caranya kita mengizinkan salah satu atau mungkin beberapa gitu ya agar boleh diakses. Nah, untuk mengizinkan situs mana aja gitu ya yang boleh diakses gitu ya, teman-teman nanti perlu membuat objek dari si istio itu yang namanya adalah service entry. Nah, singkatnya service entry ini tuh digunakan untuk mendefinisikan gitu ya bagaimana sebuah traffic itu diarahkan, entah itu di dalam maupun di luar service mesh. Nah, yang dimana kita akan prakteknya adalah untuk yang keluar service mesh-nya ya gitu ya, karena kita sebenarnya bisa manfaatkan service entry ini untuk di dalam service mesh juga, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman punya aplikasi A, itu hanya boleh ngomong aplikasi B di dalam
service mesh atau di dalam Kubernetes itu bisa setting kayak gitu. Nah, cuman kita nggak meratakan itu gitu ya. Kita praktekannya yang keluar service mesh-nya gitu ya, which is Google atau Facebook gitu katakanlah gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca aja di link yang saya berikan. Nah, teman-teman silahkan sekarang apply file yang sudah saya sediakan, yaitu adalah service entry google.yaml untuk mengizinkan Google itu dapat diakses. Nah, sekarang teman-teman apply ya yang ini ya, service entry. Sebenarnya simple aja teman-teman, service entry. Kita taruh di namespace yang ini. Tujuannya adalah ini, portnya adalah 443 HTTPS, resolutionnya DNS. Teman-teman bisa cek di dokumentasi di link yang ini gitu ya. Jadi resolution DNS itu adalah gimana cara nge-resolve domainnya gitu ya. Jadi ada yang static, ada yang non, dan lain sebagainya. Location ya, berarti karena google.com ini adalah bukan dari bagian service mesh kita, maka dia lokasinya adalah mesh eksternal, atau dia di luar dari service mesh kita gitu ya. Kita ke kubectl apply, lalu service entry, ini ya. Selesai, teman-teman. Nah, sekarang silahkan teman lakukan request nih ke Google sama ke Facebook. Nah, seharusnya expected-nya adalah kita dapat mengakses Google, tapi kita nggak dapat mengakses Facebook, gitu ya. Nah, kita coba, teman-teman. Kita lakukan do request, kita ke Facebook dulu, gitu ya, ke Facebook, coba. Seharusnya tetap nggak bisa. Nah, teman-teman bisa lihat, hasilnya tetap nggak bisa. Nah, sekarang kita coba ke Google, karena default-nya kan Google, gitu ya. Kita cek. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya berhasil gitu ya. Jadi kita berhasil melimit traffic yang boleh keluar itu kemana aja gitu ya. Nah, jadi ini ada gunanya teman-teman gitu ya. Tidak terasa teman-teman kita sudah berada di penghujung materi. Jadi izinkan saya untuk menutup materi kali ini. Nah, sejauh ini kita tuh sudah belajar beberapa fitur menarik ya terkait traffic management di Istio. Jadi sebelumnya teman-teman sudah belajar banyak sekali fitur-fitur yang menarik ya, dan sudah kita juga demokan untuk beberapa kasus gitu ya. Nah, tentunya apa yang kita bahas sebelumnya gitu ya, itu tuh baru sebagian kecil kasus yang umum ditemukan gitu ya. Nah, tapi paling enggak teman-teman tuh mendapatkan ya pengetahuan baru sebagai dasar dari nanti journey kita di materi Istio selanjutnya gitu ya. Jadi kasus-kasus di lapangan tuh beragam teman-teman. Nah, apa yang kita bahas sebelumnya itu yang umum kita temui gitu ya. Jadi selanjutnya teman-teman juga bisa explore sendiri, atau nanti teman-teman bisa tunggu aja materi Istio yang selanjutnya gitu ya. Jadi sekian materi dari saya teman-teman, sampai kita bertemu lagi di materi Istio lainnya. Terima kasih.